3, 2, 1, tutupan manto. Oke, selamat datang di channel saya, channel YouTube Aditya Naf. Hari ini saya lagi sama kakak-kakak kelas saya, senior saya di kampus dulu. Pas kuliah musik ada Ilham, ini pemain bass Dunia Akhirat. Terus ada Ampi juga, pemain cello. Ya, halo. Halo ya. Yang sekarang ngajar di UPI ya. Alhamdulillah. Sekarang jadi dosen muda. Kita sekarang lagi di rumahnya Ampi nih. Rumah baru keluarga Cemara. Oke. Hari ini kita mau bahas tentang cyberbullying tapi di dunia musik. Jadi cyberbullying lagi di rame dunia musik. Ya lagi Rame gitu, ya ramenya circle di antara kita. Circle kita aja sih sebenarnya ramenya. Tapi ya semoga bisa menanjak. Oke, mungkin beberapa hari kemarin ya, circle kita aja sih sebenarnya lagi rame ngobrolin tentang akun yang banyak nge-repost video-video orang, tapi di akun itu orang yang videonya di repost malah dibully di situ gitu. Dan kita memang baru tahu, kalau saya pribadi sih lihat postingan pertama kali itu karena diangkat sama si Ilham. Nah, saya nggak tahu sih awalnya kayak gimana, cuman pas Ilham posting, Ilham pemain nonnya, orang mau menyebut pemain sakso, pemain piano, multi instrumental. Oke, instrumental. Seorang musisi lah pokoknya. Seorang musisi, arranger, komposer senior saya, dia ngeposting suatu akun yang memang ya ceritanya kayak gitu. Akun itu nge-repost video orang biar dibully di akunnya gitu. Terus pas saya lihat akun itu ternyata emang ya kalau benar-benar seperti itu, dia nge-repost video orang yang nggak tahu izin apa enggak, dia nge-repost video orangnya, terus komentarnya tuh ya bully gitu. Sebenarnya followersnya nggak terlalu banyak, cuman untuk intensitas komennya lumayan banyak gitu. Sebenarnya jadi yang nimbrung di sana tuh banyak yang nggak follow. Oh, banyak yang nggak follow juga. Tapi cuma nimbrung, tapi nggak follow. Soalnya untuk apa sih, followers yang cuman 2000-an sih kemarin, sekarang udah 3000. Baru 3000, tapi komentarnya udah satu postingan itu komentarnya bisa ratusan. Nggak tahu kenapa bisa seperti itu. Dan akunnya juga di follow sama banyak musisi terkenal gitu. Yang aku lihat sih kayak Danila gitu, terus ada di follow juga sama Joshua Suherman. Joshua Suherman musisi bukan ya, by the way. Joshua Suherman nyanyi cilik, Dia obok-obok gitu. di obok-obok, mainnya di obok-obok. Nah, banyak lah. Siapa lagi Ampi itu nggak yang follow? Ya banyak ya, Banyak. akun yang berchecklist itu. Akun-akun yang Verify itu banyak yang follow akun ini. Nah, jadi jelas nggak sih saya nyeritainnya? Jelas semuanya. Nah, kita di sini mau bahas hal itu gitu, budaya yang terjadi di akun tersebut. Jadi saya di sini ngumpul sama kakak-kakak saya di sini ya buat sebenarnya budaya seperti ini atau misalkan praktek yang dilakukan oleh akun-akun yang mempraktekkan hal seperti ini baik atau tidak sih? Baik atau tidak, kita kayak hakim moral gitu ya, yang baik atau tidak. Nah, tuh ya. Benar salah dan benar salah itu tuh. Mana tuh? Oke, sebenarnya praktek kita Tapi yang jelas lebih membahas tanggapan kita gimana sih tentang praktek yang dilakukan. Iya, tapi yang jelas kan secara norma bullying itu salah. Oke, tidak baik. Ya itu aja yang jadi rules, bullying itu nggak baik, udah yang jadi rules kita ya. Bullying baik itu di dunia nyata ataupun di dunia cyber. Mau itu di dunia yang lain atau spesifik di dunia musik gitu. Iya, dimanapun itu. Gitu. Jadi ada yang akan kita bahas adalah tanggapan kita. Nah, oke, Ampi tadi kan udah ngobrol ya. Sekarang buat Ilham dulu. Ilham tahu nggak sih akun-akun yang kita bahas sekarang? Sebenarnya aku juga baru tahu sih Oh, setelah di-tag oleh Ilham Pamuji. Oke. Pas aku cek ternyata kok rame gini ya. Terus bahasanya juga agak, sebenarnya aku sangat disayangkan sih oleh kenapa teman sendiri gitu bisa sampai bahasanya seperti itu. Harusnya tidak seperti itu. Kalau kata aku sih. Oke. Menanggapinya sih
aku kurang setuju sih kalau dengan Kurang setujunya kemana? aku dulu Ilhamnya juga apa akunnya? Oh, akunnya, Ilhamnya atau akunnya. akunnya? Oh, sama akunnya. dan aku juga tidak follow sebenarnya. Ah. Cuman karena dari situ jadi penasaran kan melihat Ah. komen-komennya seperti itu. Hmm. Sebenarnya aku sendiri juga termasuk orang yang dulunya pernah dibully gitu. Oh gitu. Pernah dulu. Main bass. Ilham yang sejago ini pernah dibully. Wih. Ya dulu pernah sih. Hmm. Ya ada dalam suatu acara terus aku ditunjuk-tunjuk kayak gitu, mainnya kurang baik dan segala Ditunjuk-tunjuk sama penonton. Pemain lagi. dan Pemain itu di atas panggung. Semua orang menonton di situ. Lagi perform terus dan ditunjuk-tunjuk. pas latihan lagi dikerumunin sama senior juga. Dan di situ aku dibela oleh beberapa senior waktu itu. Ya itu sih lumayan. Itu waktu kapan? Masih kuliah? kuliah. Pas masih kuliah. Ah. Oh, pas masih kuliah mainnya jelek. Oh. Iya sih ya. Mungkin ya. Relatif sebenarnya jelek. Oke, saya kasih tahu aja ya. Kalau misalkan saya kan emang kenalannya nggak terlalu banyak juga sih. Cuman pemain bass yang memang menurutku tuh paling keren terus Di ya Bandung. di Bandung yang Terima kasih banyak. akademisi juga ya. Bukan Ilham ya. Aduh, aku jadi Terima kasih diulang. Wah. Terima kasih. Tapi emang basic dasarnya aku Ah. sih terlalu percaya diri. Ilham sih emang keren banget. Nanti saya juga kasih link Instagramnya ya. Nah, tapi ternyata orang yang sejago Ilham juga ternyata pernah Pernah dibully juga gitu ya. Cuman kalau bisa saya simpulkan sih, hal seperti itu ada baiknya dan ada buruknya juga. Cuman bedanya bully sama kritis beda ya. Bully sama kritis beda. Beda jauh. Dari caranya. Dari caranya. Kalau misalnya kita mau mengkritisi suatu konten misalnya atau yang kita repost itu, harusnya kita izin dulu sama si orangnya dan kita komentari soal musiknya. Bukan Komentari soal musiknya, Nah, bukan fisik atau iya, bukan hal-hal yang di luar itu. Dan ya apa ya, bukan untuk menjatuhkan ya. Tapi kalau aku lihat komen-komennya di sini lebih ke seperti menjatuhkan. kuping gue sakit woi gitu kan. Gitu. Itu kayak udah gitu tuh lebih ke banyak banget. jadinya Oh, jazz banget. Oh, jazz banget. Iya, salty banget kan, jazz banget. Ampi juga kan lumayan intens nih ngikutin akun ini nih. Sebenarnya karena Ampi gimana? muncul di explore sih. Jadinya karena jadi pernah lihat jadi muncul di explore terus. Jadi penasaran juga. Terus pas lihat jenis postingannya, terus bukan metode posting apa ya, formulasi konten yang dibuat sama adminnya tuh kayak gimana menurut Ampi? Pas rame itu pas sebenarnya dulu sempat mampir tapi cuma mampir doang. Oh gini udah. Nah sekitar beberapa hari lalu kan yang Ilham itu ngangkat, tapi iya akun Q. Pas dicek lagi, wah bener ternyata. Ya gak enak sih pertama kali lihat itu. Ya jadi berempati gitu sama orang-orang di repost. Terus ada yang paling parah itu, yang orang yang di repost itu protes Oh iya. untuk dihapus si videonya, Aku lihat tapi juga. malah si chatnya dia di DM ke si akun itu teh malah di capture lalu di post. Itu malah dijadiin lelucon lagi sama si adminnya teh. Iya benar. Kan brengsek banget itu. Aku nanya, maaf dipotong. Itu ketika bertanya minta izin untuk dihapus si kontennya dengan cara yang baik-baik atau tidak si yang pemilik konten? Minta. Nah, Dia ngerasa nggak terima aja, Oh, nggak terima, tolong dihapus. Malah dijadiin bahan olok-olok. Terus lama-lama kan dianya juga emosi, terus Hmm. si screen capture chattingnya ya kalau nggak salah chat di DM-nya dia di share juga gitu. Kan Kan antik. itu sebenarnya antik sekali gitu kelakuannya menurut saya ya. Kita juga tidak berusaha menjadi hakim moral di sini gitu, cuman berusaha peduli aja karena kita juga memang orang yang hidup dan berkehidupan dari dunia musik juga gitu. Jadi pengen ikut aware aja atau peduli lah gitu ya sama hal-hal seperti ini gitu. Ya sebenarnya judgement kayak gitu teh, misalnya kayak langsung ngejudge gitu di awalnya kan di captionnya juga dia langsung ngejudge. Atau misalnya
kayak nyindir gitu di captionnya. Terus nanti kan si followersnya diikutin. Kan kalau mau ngejudge itu tuh harus ada dasarnya dulu. Maksudnya kan siapa tuh orang itu teh memang sengaja gitu ya. Bisa ada yang sengaja, mungkin ada yang sengaja, atau nggak disengaja mungkin karena memang dia nggak belajar, nggak dapat pelajaran secara formal. Kan kalau misalnya di sekolah umum itu belajar musik ya banyak yang bukan guru musik sebenarnya. Guru olahraga ngajar musik, guru lain ngajar musik. Pada kenyataan Itu juga bisa jadi salah satu faktor kenapa orang yang banyak jadi anggaplah dalam tanda kutip tuli nada gitu. Nah itu kan dari salah satu faktor karena pembelajaran musik di Indonesia juga nggak begitu baik gitu. Jadi nggak merata juga. Nggak semua orang bisa dapat akses pendidikan musik yang baik. Iya. Terus bisa dapat akses alat-alat yang baik gitu. Ada yang mainnya bagus sebenarnya, tapi karena gitarnya butut, jadi kedengarannya nggak bagus. Dan secara teknik dia menguasai. Ya. Tapi kan gitar mah mencet ini kalau fretnya pales ya, ya pales, udah, gitu. Sebenarnya kalau secara teknik dia bisa, tapi karena gitarnya nggak cocok, coba dia kasih gitar yang bagus, mungkin bisa jadi lebih baik. Gitu. Jadi ada yang komentar nih di akun yang memang lagi kita bahas ini. Ada yang komentar, adik kelas aku nih. Jadi komentar katanya, ini kan akunnya tulisannya edukasi gitu. Tapi kok nggak ada sisi edukasinya gitu. Oh iya, dikasih label. Dikasih label akunnya akun belajar gitu. Akun belajar musik, tapi tidak ada sisi edukasinya sama sekali. Nah, komentar itu rame tuh. Ngomongin apa sih di counter sama apa ya? Sama pengikut fanatisnya gitu. Di counter sama pengikut fanatisnya. Ada ya? Ada, pengikut fanatisnya ada, dan memang berisik juga pengikut fanatisnya. Nah, katanya justru akun ini tuh bagus gitu, biar orang-orang yang memang nggak bisa main musik tuh tahu diri, nggak sembarang posting ke media sosial gitu. Biar orang-orang tuh yang memang dia kemampuan musiknya belum standar atau apalah gitu istilahnya, biar nggak terlalu pede lah, biar mawas diri lah, nggak usah diposting ke Instagram lah dan lain sebagainya. Nah, menurut saya kan ini menurut saya kan musik itu merdeka ya, jadi siapapun ya boleh gitu ya bermain musik gitu. Menurut saya media sosial orang yaitu haknya, karena apa ya, posting video nyanyi falas itu nggak berdosa kok. Menurut saya nggak ada sih orang ini layak untuk posting video musik di Instagram, orang ini nggak layak posting video di Instagram. Menurut saya orang siapapun berhak deh upload video gitu. Terus yang nggak menurut saya sih nggak pantas gitu. Mereka merasa dirinya lebih baik daripada orang lain. Gitu. Walaupun ya mungkin secara teknis mereka lebih baik, tapi kan tetap nggak bisa disamain gitu loh. Mereka dapat itu karena apa? Gitu. Terus kan orang beda-beda, lingkungannya beda-beda, terus secara fisik pun beda, secara ya lingkungan dari keluarga beda, dari lingkungan sekolah beda, terus dari macam banyak faktor itu, banyak faktor dari keuangan juga beda. Dari keuangan. Iya kan, mau belajar musik kan, gitu ya. Belajar musik kan sebenarnya nggak murah gitu loh. Bener. Kalau mau belajar bener-bener terus belajar musik tuh nggak murah. Nggak murah ya. Tidak murah. Nggak murah gitu. Mau beli gitar yang bagus aja tuh perlu merogoh kocek yang Oke, selo aja nih ya, jangan ininya dulu, jangan beli baunya dulu, jangan beli selonya dulu. Biaya perawatannya aja ya kan begitulah. Lumayan gitu ya. Ya kan, jadi nggak bisa langsung ngejudge gitu. Kecuali memang misalnya saya kuliah musik, terus saya dijudge sama dosen saya gitu misalkan. Kamu kok gini latihan nggak? Nah kalau gitu kan wajar. Terus ada standar. Kalau dosen sendiri kan, kalau guru itu punya standar penilaian. Apakah mereka punya standar penilaian? Atau apakah mereka memang berhak buat menilai? Jadi sebenarnya kalau misalkan buat saya pribadi, jadi bukan apa ya, kalau bercanda ya bercanda aja, tapi banyak hal sebenarnya yang bisa dibercandain gitu. Dan tetap sih menurut saya budaya yang terjadi di akun ini gitu, yang repost orang terus di repost di situ, terus dibully dan lain sebagainya, tetap budayanya nggak baik gitu. Sampai kan ada yang mungkin hapus akun gitu kan, kalau misalkan ada yang di post di situ, ada yang ketika diklik
udah nggak bisa, atau mungkin namanya diganti dan lain sebagainya. Berarti ada dampak kan yang terjadi dari hasil praktek konten tersebut. Kalau gitu masih, kalau itu dijadiin bahan jokes mereka masih, menurut saya mah itu murahan. Maksudnya kenapa mesti ngebecandain kekurangan orang gitu? Apa yang lucu dari itu? Saya pernah komen juga sih di situ. Jadi kita juga bisa tuh dulu kan bercanda lebih ke fisik, ngomongin bahwa orang hidungnya kayak gimana atau warna kulitnya kayak gimana. Tapi kan orang-orang sekarang yang memang cerdas dan berpendidikan udah bisa Jadinya yang menghindari begitu jokes nggak lucu. dan jadi udah nggak lucu gitu. Jadi udah nggak lucu. Jokes yang berbau fisik. Nah, menurut saya juga ini prinsipnya sama ketika ngomongin bermain musik, tapi yang dijadikan jokesnya adalah keadaan orang lain bermusiknya seperti apa, itu juga skill. udah jadi skill, mengukur skill orang lain itu kayak gimana. Menurut saya udah jadi jokes yang nggak lucu gitu jadinya. Salahnya sih yang merasa lebih baik daripada orang lain itu sih jadinya. Dan belum tentu juga sih dia sebenarnya lebih baik, benar-benar lebih baik. Iya, mestinya sih lebih banyak introspeksi sih daripada mengkritisi. Mengkritisi boleh gitu, tapi tetap harus introspeksi gitu. Nah, oke, kalau misalkan bentuk kritik nih, atau misalkan ada solusi buat akun-akun kayak gini nih ya, sebenarnya masih boleh nggak sih upload konten-konten seperti itu? Terus kita kan ngangkat masalah nih, berarti harus ada solusi juga, harusnya kayak gimana gitu kan. Nah, harusnya kayak gimana sih, orang-orang tuh kayak gimana sih, berdasarkan mungkin nilai apa ya, moral atau apa ya, bersosial secara baik di media internet gitu. Karena kita mengangkat masalah, harusnya kita juga punya solusi gitu kan. Nah, mau tampil kayak gimana? Solusinya sih menahan diri. Menahan diri gitu. Karena kan di sosmed tuh jati diri sebenarnya orang-orang tuh nggak ketahuan sebenarnya. Jadi makanya orang lebih berani buat berbuat seperti itu gitu. Bahkan sampai ada yang bikin fake account buat berbuat seperti itu gitu. Dan kebanyakan menjadi memang kesenangan buat gitu. mereka gitu ya, hiburan. Sebenarnya ya kumanya asa pengecut deh. Kayak ngecut gitu. Mau ngebully orang tapi pakai fake account gitu. Kalau mau ya. Kalau berani pakai akun pribadi, berani nggak bully orang pakai akun pribadi. Gitu. Jadi kan bisa ketakar gitu. Jadi kayak tadi ada yang komen, terus bisa dicek gitu. Dicek Nah, kemampuannya seperti apa. Kalau pakai fake account kan jadi nggak bisa dicek. Gitu. Sebenarnya dia takut juga digituin sebenarnya. Kalau gitu. Kalau misalnya dia memang musisi sih, harusnya attitude-nya nggak seperti itu sih. Nah, itu masalahnya. Oh, yang musisinya siapa nih? Yang komen atau yang punya akun? Yang punya akunnya. Oh, yang punya dan akun. yang komennya juga. Sama sih. Terus paling kesal tuh kalau udah bawa-bawa jaket clear, kayak keren gitu bawa-bawa. Oh iya. Wah, referensi kenal musik ya, yang ya. didengerinnya Tahu siapa gimana? gitu ya. Keren banget. Coba kalau di reham sama jaket clear, kayak jadi kayak menunjukkan bahwa taste dia tuh bagus gitu. Padahal beneran ngerti nggak? Beneran musiknya jaket clear gimana gitu? Beneran ngerti nggak? Atau cuma sok-sokan doang? Menurut Ambi masih lucu nggak sih kontennya? Enggak. Kalau aku sih masih emang ada Tergantung lucunya konteks sih, Ada tergantung lucunya juga sih. tergantung dikemasnya gimana. Kalau misalnya memang dikemas kayak di dagelan gitu. Nah, kan kalau di dagelan mah dikemasnya memang banyak yang dikemas emang sengaja dibikin kayak gitu, Sengaja emang dibikin kayak gitu. dibikin humor gitu. Terus siapa sih ada yang nyanyinya fals yang komika itu? Komika? Ada yang Arif siapa gitu. Oh iya. Nah, itu memang suaranya gitu, tapi dia emang jurus komedinya dia tuh kayak gitu dengan suaranya malas itu gitu. Jadi terakhir aku lihat tuh ada story yang Akun di-post itu oleh di-share akun sama itu, di-share oleh akun itu. akun yang kita obrolin ya. Akun kita obrolin ini yang di-share-nya tuh musisi senior, musisi jazz gitu. Kenamaan gitu. Dan wah, itu udah maksudnya senior banget sih menurut aku. Dia memang sengaja, maksudnya dia menyanyi dengan tonalitas ini, terus iringannya di tonalitas ini dipadukan dan menjadi suatu komposisi yang menarik menurut aku. Bukan karena dianya nggak bisa, itu sengaja dia. Cuman orang yang postnya nggak tahu dan Mungkin nggak tahu gitu ya atau gimana ya. Itu namanya politonal. Nah, aku juga jadi ada ilmu politonal dan lain sebagainya. Kalau ngobrol sama yang paham tuh sebenarnya malah jadi ada ilmu baru gitu. Kalau misalkan kayak akun ini,
kalau dia menyediakan dirinya atau misalkan memposisikan dirinya sebagai orang yang paham, apalagi dia seorang musisi gitu, harusnya ketika punya akun pun memberikan pemahaman baru ketika memang dia berniat untuk apa ya, menge-share ilmunya. Masalahnya motivasi membuat akunnya apa dulu nih menurutku ya, motivasi bikin akunnya apa dulu. Kalau misalkan benar-benar untuk mengedukasi orang-orang yang belum baik bermain musiknya, kayaknya dengan cara ini salah banget deh. Karena menurut saya ya, banyak banget orang yang benar-benar potensial malah gak tepat sasaran. Orang-orang bener lah, saya lihat banyak orang yang potensial dan sebenarnya main musiknya bisa dibenerin gitu. Dan dari effortnya juga kayaknya ada deh, dari pergerakan tangan dan lain sebagainya itu kayaknya bisa didengerin. Tapi karena di post sama akun ini, jadi malah apa ya? Ya jadi malah semangatnya down dan lain sebagainya. Oke, ada yang dibully sama keburu dibully sama netizen. Memang ada, dia juga nge-share bahwa ada orang yang berterima kasih sama akun tersebut. Cuman berapa persen sih gitu yang bisa seperti itu gitu? Bukannya menurut saya lebih baik apa ya? Lebih baik memberitahu daripada menertawakan gitu. Masalahnya menertawakan nggak ada sisi edukasinya sama sekali gitu. Makanya motivasinya apa dulu gitu. Tapi kalau misalkan emang motivasinya benar-benar buat bullying, ya kayaknya akun seperti ini kalau misalkan mengkhususkan diri untuk saya ada untuk membuli orang, ya kita harus perangin bareng-bareng gitu kan. Atau ganti aja nama akunnya, bukan belajar Ya. lebih ke apa kayak kalau dagelan kan emang judulnya judulnya dagelan gitu kan. Ada masalah kayak gini nih, kayak nge-repost video orang, sebenarnya boleh nggak sih? Karena ada komen kayak gini, lu udah nge-share videonya di Instagram gitu, ya orang lain mau videonya digimanain ya juga bebas, karena lu udah nge-share video lu ke Instagram gitu. Nggak bisa gitu juga. Gimana tanggapan kakak lo ini? Soalnya kan orang beda, ada yang ngepost itu tujuannya bukan untuk dijadiin lelucon. Kalau misalkan ternyata dijadiin lelucon ya wajar jadi nggak nyaman gitu, jadi protes gitu. Kebanyakan orang sih kan pakai hashtag Indomusik kan. Widih. Tujuannya memang ingin eksis gitu loh. Ingin eksis. Kalau misalnya ternyata, tapi eksis dalam hal yang positif ya, maksudnya jadi ikut tren lah gitu. Tapi ternyata yang di repost malah akun yang itu Aku dia akan membuli malah gitu. ternyata tidak dapat sih eksistensi, tapi negatif gitu. Enggak sih, menurut saya harus ada prosesnya juga. Kalau misalkan emang mau nge-share video orang, bukan berarti video orang yang di-share ada muka dan lain sebagainya mau dipandang, nanti kepanjangan lah, mau nanti ngomongin di sisi agama, ngomongin apa dan lain sebagainya. Menurut saya muka orang lain adalah hak orang lain, benar nggak sih? Apalagi di akunnya sendiri. Kalau akunnya sendiri dia mau ngepost apa ya hak dia gitu. Mau dia ngepost misalkan yang tidak bernorma, nanti juga ada sanksinya tersendiri gitu. Tapi kalau misalkan ada yang bilang bahwa apa yang sudah dipost adalah hak publik, ya nggak bisa gitu juga gitu. Lo emang mau misalkan muka ibu kita atau itu yang komen saudara itu kita pakai fake account. emang mau nih misalkan muka ibu kita atau saudara kita siapapun dijadikan bahan bercandaan karena mukanya terlihat kayak gimana dan lain sebagainya, kan nggak juga gitu. Terus orang ada yang bilang misalkan, lah kan muka ibu lo udah diupload di Instagram atau di Facebook, bebas lah orang mau gimanain muka ibu lo. Nah kan nggak bisa kayak gitu juga gitu, nggak bisa. Tetap ada norma lah, walaupun di sosial media kita bisa bawa norma di dunia nyata gitu, maksudnya tetap berlaku di sosial media juga gitu. Nggak bisa sebebas itulah video orang diupload seenaknya oleh orang lain gitu. Terus kalau memang mau konten lucu-lucuan, harusnya menurut saya harus ada konfirmasi deh, ditanya dulu ini boleh nggak aku jadi bahan lelucon gitu. Kalau misalkan udah ada konfirmasi boleh gitu ya, emang saya bikinnya buat bahan lelucon, mau diketahui sama orang ya silahkan. Tapi kalau misalkan orangnya nggak tahu apa-apa terus ya, apalagi kan yang ngarep yang ngarep jadi artis tenar gitu terus datang
ke akunnya itu terus dibully sama orang, kasihan juga gitu kan. Aku ada pertanyaan sedikit. Apa? Misalnya si orang ini bikin konten video misalnya, terus dia ngeteknya cuma satu Indomusikgram misalnya, di repost sama Indomusikgram, terus ternyata di repost oleh yang lain, itu gimana ya maksudnya? Ya menurut aku di repostnya dalam konteks apa dulu sih? Karena memang gini, ketika orang lain nge-repost tapi jadinya bagus atau jadinya viral, kadang-kadang orang seneng juga gitu kan. Nah tapi indikasinya buat apa gitu? Memang meskipun di repost ini ya tetap kalau misalkan dari apa ya, dasar obrolan yang tadi ya tetap nge-repost video orang secara apa ya? Tergantung apa ya si akun yang nge-repostnya juga. Tetap aja sih menurutku nggak baik, cuman akun yang terrepostnya apakah menerima atau tidak gitu. Akun yang direpostnya menerima atau tidak. Kalau nggak menerima menurut saya ya jangan sembarangan upload. Diterima atau tidak sama yang ngepostingnya gitu. Atau misalnya udah kagok di-upload terus yang punya komplain ya ikutin gitu. Karena sih harusnya gitu. muka orang menurut saya hak orang. Nah makanya ada akun satu lagi kan yang bahas tentang royalti dan lain sebagainya, bahas tentang hak cipta, plagiarisme dan lain sebagainya. Cuman upload muka orang karena apa ya? Karena ada di konten gini. Jadi akun temenan nih sama akun yang satu yang suka nge-repost orang yang belajar musik. Itu akun akun yang suka nge-repost edukasi yang ternyata ngolok-ngolok. Akun edukasi yang ternyata ngolok-ngolok akun A. Akun B adalah teman akun A gitu. Yang kontennya adalah tentang plagiarisme, hak cipta dan lain sebagainya. Nah, dia nge-repost muka orang yang lagi bermasalah sama akun A gitu. Akun B nge-repost yang ngekritik akun A gitu. Nah, ini masalahnya kan dia ngebahas hak cipta, tapi dia ngupload video orang yang memang orangnya nggak mau diupload di situ gitu. Nah menurut saya kan ini juga apa ya, kayak maling teriak maling gitu. Terus akunnya juga bilang bahwa lah kan beda konteks, aku hanya membuat konten apa ya, dari masalah orang buat konten saya. Beda lagi sama orang-orang yang maling melodi, maling bunyi dan lain sebagainya, itu udah kriminal. Lah menurut saya juga kriminal, sama aja gitu. Gak masuk ya, argumennya gak masuk. Gak masuk, tapi untungnya karena dia ngerasa gak masuk, akhirnya dihapus. Akhirnya postingan itu dihapus juga ternyata. Dihapus. Nah, masalah gini, sebenarnya kayak hal-hal seperti ini nih, hak cipta dan lain sebagainya, karena menurut saya ya, karena melihat postingan-postingan akun ini, kok jadi membatasi kreativitas orang untuk bermusik juga. Sebenarnya hak cipta itu membatasi kreativitas orang untuk bermusik nggak sih? Misalkan Ampi nih punya aransemen, karena aku suka aransemennya, aku pengen mainin dan pengen ngupload videonya. Nah itu kayak gimana? Itu bagus. Kalau aku sih nggak apa-apa. Kalau misalkan ada yang suka aransemenku, terus mau mainin ya silahkan. Asal izin dulu gitu. Jangan tiba-tiba dia mainin aransemenku tapi dapat dari siapa gitu, dari orang ke berapa. Nah itu bakal ngerasa ada nggak enak sih. Itu karena ya itu tuh hasil kerja keras. Jadi kalau misalkan orang pertama tahu dia nge-cover musik siapa aja, harusnya dia tahu ini musiknya siapa, terus mungkin setidaknya dia mencantumkan ini ada kreditnya, ada kredit. Ini karyanya siapa. Nah masalahnya untuk mengaransemen itu sebenarnya bebas nggak sih? Ada, sebenarnya tergantung tujuannya sih. Kalau dimonetisasi sih, kalau secara hukum harus izin dulu. Ada ininya, ada aturannya, ada hukumnya. Kalau misalnya mau dimonetisasi, mau diuangkan gitu, misalnya saya cover terus upload Spotify, cover lagu siapa, misalnya lagu artis siapa, artis A gitu misalkan, terus jadi masalahnya ini komersil atau enggak? Jadi kalau misalkan nggak komersil itu nggak masuk hukum. Biasanya sih kalau itu masuk hukum. Biasanya kalau nggak komersil, si artisnya pun nggak akan apa-apa. Nggak masalah. Nggak akan masalah. Tapi kalau misalnya udah ranah komersil, pasti jadi apa-apa. Biasanya jadi apa-apa. Aduh, pakai karya gue terus lo udah jadi dapat duit gitu ya. Ini kan misalnya contohnya tuh di Bandung aja ada
yang punya musik entertainment wedding tuh kan suka ngupload buat iklan tuh. Mereka mainin lagu siapa gitu, terus diupload buat promo mereka di YouTube. Nah biasanya tuh ada artisnya yang komen tuh. Ada beberapa artis yang emang selalu mantau sosial media buat nyari orang-orang yang memonetisasi karyanya mereka gitu. Jadi dipantau, di komen gitu, di deal-dealan gitu. Misalnya bagi-bagi, kalau misalnya ternyata nggak mau, ya minta di take down. Gitu. Tapi kalau misalkan kayak industri wedding gitu, udah banyak banget sih ya sebenarnya. Banyak banget. Wah susah banget sih. Tapi saya pernah dengar ya dari salah satu musisi, Mas Panji katanya, karena dia sangat bergaul dengan musisi-musisi Malaysia gitu. Jadi kalau di Malaysia katanya lebih disiplin. Kayak musik-musik yang diputar di kafe pun mereka semuanya disiplin bayar royalti dari musik yang diputar di Beda sih ya kafe sama orang Indonesia. Beda di Indonesia sih. Beda. Iya. Nyari software aja, pakai software aja masih banyak yang kebanyakan. Itu apalagi faktor ekonomi juga sih. Faktor ekonomi. Gitu. Jadi emang penghargaan untuk apa ya istilahnya tuh? Hasil kekayaan intelektual. Kekayaan intelektual. Masih kurang ya, semacam beli lagu di iTunes misalnya. Ya kalau ada for share download aja. Iya, kan gitu. Sekarang ada Spotify. Kalau ada yang Spotify yang bisa dihack, kenapa mesti premium? Kan gitu kan? Gitu kan masih banyak yang gitu pikirannya. Padahal saling membantu lah gitu. Semoga ya yang punya akun ini yang suka bahas plagiasi dan lain sebagainya, semoga dia tuh nggak pakai Spotify bajakan, Amin. nggak pakai software software musik bajakan dan lain sebagainya. Gitu emang kan harga software gitu juga lumayan. Wah karya gue dipakai sama orang, bangsat nih orang, terus dia pakai softwarenya bajakan. Kan nggak enak ya Pak. Kalau misalnya siapa tahu adminnya nonton. Amin, jadi biar soalnya adminnya juga mengikuti kita sekali kan, mengikuti kita sekali. Pengen ngajak ngobrol bareng gitu. Jadi saya juga nanya adminnya biar ya udahlah kita bikin diskusi aja gitu daripada debatnya jadi debat kusir. Jadi mending kita berdiskusi gitu. Kalau udah kenal kan, kalau ada diskusi kita jadi lebih kenal, jadi bisa lebih paham. Apalagi kalau sama-sama musisi kan enak banget. Kita circle-nya nambah, silaturahmi gitu. Jadi kalau misalkan kayak akademisi gitu atau orang-orang yang punya argumen gitu ya, seperti akademisi kan dia punya jurnal ilmiah. Ketika tidak setuju dengan jurnal ilmiah orang lain ya dia bikin jurnal ilmiah juga gitu, untuk memadani jurnal ilmiah yang memang dia tidak setuju gitu. Karya tulis dibayar dengan karya tulis juga. Nah kalau misalkan musisi, kalau ada karya yang memang menurut kamu kurang baik atau menurut kamu kurang bagus, menurutmu ya respon sama karyamu juga gitu, jangan sama bacot gitu. Tapi ya kalau karya seni kan emang relatif. Iya itu baik. Gimana sih telah ukur baik atau enggak karya seni? Nah masalahnya itu. Iya. Gimana sih telah ukurnya karya seni gitu? Kalau misalnya nah balik lagi sama akun yang tadi ya kan, ada yang ngomong kalau mawas diri apa sih buat yang nggak layak diupload kok pede buat diupload gitu ya, tahu diri kamu kan nggak bisa main musik tapi kok ngupload. Nah ukurannya dari mana dibuatnya? Nah, ya, gitu itu dia. Telah ukur penilaiannya itu apa? Penilaiannya apa? Anda itu siapa? Anda itu siapa? Seni kan yang dinilai itu biasanya adalah keindahannya. Jadi siapa kalau secara estetis gitu ya? Estetis. Ada teori estetika kan sebenarnya. Sudah belajar itu gimana cara menilai estetika. Saya tahu Anda juga belajar itu ya, admin. Belajar estetika. Atau mungkin yang komen itu tidak belajar atau gimana? Kalau yang komen sih menurut saya ya netizen aja sih itu. Ada netizen, ada yang beda-beda kalangan sih. Beda-beda. Cuman please ya kalau yang akademisi kayaknya jangan ikutan sebelum menjudge. Tolong baca-baca dulu lah tentang teori estetika gimana gitu. Kan banyak tuh buku-bukunya. Jadi tentang keindahan tuh gimana cara menilai keindahan sebuah karya seni. Terus balik lagi introspeksi, apakah memang kita layak untuk menilai gitu.
Terus tolak ukurnya apa ketika kita menilai? Tolak ukurnya estetika kah? Atau misalnya Atau aspek-aspek yang misalnya jadi juri aja ya. Kita kompromi dengan juri-juri yang lain, atau sudah ada biasanya dari panitia form penilaian. Nah, aspek itu kan penilaian udah jelas kan? ada Udah jelas aspek ada aspek penilaian. penilaiannya. Nah, ini apa gitu. Gitu. Kalau misalkan kayak kompetisi gitu kan ada jelas. Terus haknya apa? Kalau yang kompetisi gitu kan dia jelas datang ke kompetisi untuk mengikuti kompetisi, untuk dinilai apakah dia layak untuk mengikuti ada kompetisi itu rewardnya atau kan? tidak gitu. Dan ada reward. Nah, kamu bikin akun nih kayak gini, maksudnya apa? Dan menilai haknya juga apa? Dan merasa berhak juga, merasa hak nih, ya upload video orang lain ini suka-suka saya kan sudah diupload di Instagram, berarti hak semua orang dong buat ngupload. Ya nggak gitu juga. Kayak Jadi merasa berhak atas segalanya. iya, gitu. jadi kayak menghakimi terus menghukum gitu dengan menghukum. Dan apakah kamu pihak yang memang sudah layak untuk menghukum? Dan apakah kita adalah ini buat jadinya konteksnya buat semua juga sih ya, sebenarnya universal, jadi bukan, introspeksi juga sih. bukan di musik doang gitu. Apakah benar-benar enggak sih ketika kita komen head di akun di media sosial dan lain sebagainya, benar nggak sih kita berhak untuk menilai orang lain gitu, ngejudge orang lain itu kayak gimana? Ya coba pikir lagi aja deh sebelum kita ngetik atau kita bikin story gitu. Coba pikir lagi deh tentang ngasih tanggapan ke orang lain gitu. Coba pikir dulu sebelum dibikin. Apakah emang layak? Apakah emang bermanfaat? Apakah perlu? Jadi balik lagi ya, bullying di konteks apapun, mau itu musik, Iya. mau itu sosial, mau itu di gosip, mau itu tentang artis dan lain sebagainya, menurut saya bullying itu nggak bisa dibenarkan sih gitu. Ya kami juga apa ya, bukan berarti kita orang-orang yang suci gitu ngomong kayak gini ya. Kita juga kadang-kadang mungkin ditemukan di mana ngomen kayak gimana ya, tapi saling mengingatkan gitu ya. Atau seenggaknya di grup pernah komen-komen yang Pernah tidak-tidak. komen yang tidak gitu ya. Terus tadi ya misalnya iya sih, yang balik lagi tadi yang disayangkan tuh yang musisi akademisi. Kayak sebenarnya kita kuliah tuh buat nanti bisa jadi, kalau zaman dulu tuh gelar sarjana tuh wah sekali gitu ya. wah sekali bisa jadi ini untuk masyarakat gitu, untuk bisa mengembangkan masyarakat si orang yang jadi sarjana itu. Nah nanti kan untuk yang kuliah kan nanti akan jadi seperti itu, dan diharapkan bisa seperti itu gitu, untuk nanti terjun di masyarakat tuh bisa menyebarkan kebaikan dengan musik itu gitu, bukan malah jadi kejelekan gitu. Gitu. Ya. Terus balik lagi, kita di sini bukan sebagai pakar moral gitu ya. Bukan sebagai orang yang tahu lebih paham dari semua orang gitu. Cuman saya ngajak buat cuman ngajak aja sih, ayo kita apa ya? Kalau musisi, kalau kalian benar-benar musisi, jangan jangan mematahkan semangat orang lain. Nah, intinya mungkin itu ya. Yes. Kalau Anda benar-benar musisi, Harusnya menginspirasi. Harusnya menginspirasi. Nah, itu kalau Anda musisi, harusnya menginspirasi. Jangan mematahkan semangat orang. Dibikin kaos gitu. Kalau Anda musisi, harusnya menginspirasi. Nah, siap. Usaha lumayan ya. Lumayan. Di tengah corona. Di tengah corona ini Lumayan juga. musisi kan terdampak. Oke.